Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Diva Madia dari kelas Hubungan Internasional angkatan 2024. Jadi di sini saya akan membuat sebuah video tugas ataupun video untuk mendapatkan nilai UAS, yaitu saya menjelaskan terkait kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini. Ya, baik, sebelumnya saya akan beritahu kepada teman-teman bahwasanya apa yang saya jelaskan ini nih mungkin bakal menggunakan perumpamaan biar teman-teman semua yang menonton video ini tuh gampang gitu untuk memahami apa yang saya jelaskan, seperti itu. Baik, jadi di sini saya akan membuat sebuah video terkait, saya akan menjelaskan pendapat saya terkait kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini. Jadi kalau menurut saya itu kondisi ekonomi Indonesia saat ini itu seperti warung kecil yang ingin tumbuh menjadi supermarket besar. Jadi seperti ini kawan-kawan. Jadi warung kecilnya ini dulu tuh hanya melayani kebutuhan dasar aja ataupun kebutuhan pokok biasa. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, warung ini tuh ingin berkembang gitu kawan-kawan. Seperti mereka membuka cabang, memperbaiki etalase, dan juga menggunakan sistem digital, karena seperti kita tahu bahwasanya sistem digital ini sangat penting gitu di era digitalisasi sekarang kawan-kawan semua. Itulah kalau menurut saya itulah yang sedang terjadi gitu pada kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya ngelihatnya pemerintah Indonesia sekarang ini lagi gencar-gencarnya gitu untuk mengupgrade kondisi ekonomi kita pada saat ini kan kawan. Makanya saya menjelaskannya seperti itu tadi yang saya bilang, yang dulunya hanya warung kecil sekarang sudah mau berubah menjadi supermarket besar gitu, yaitu mereka mulai membuka cabang lebih banyak dan juga lebih menggunakan sistem digital, seperti itu kawan-kawan. Nah, terus juga saya melihat bahwasanya Indonesia nih sedang berusaha gitu mendorong pertumbuhan ekonomi lewat salah satunya transformasi digital. Nah, kalau misalkan kawan-kawan ada sempat sadar, kalau sekarang itu tuh kita tuh apa-apa tuh kalau mau beli sesuatu ataupun bayar sesuatu itu tuh gampang, nggak perlu harus ngeluarin cash. Sekarang tuh ada yang namanya QRIS, sistem QRIS kawan-kawan, yang dimana kita tuh tinggal nge-scan sebuah barcode gitu, terus kita tinggal kita tinggal masukin transaksi yang mau kita kirim ke orang-orang itu. Kayak misalkan saya mau beli makanan nih, terus harganya 15.000, terus saya tinggal scan barcode yang ada tersedia di warung tersebut, terus ya saya tinggal masukin aja gitu uang sebanyak harga makanan itu. Nah, kalau menurut saya pemerintah kita sekarang tuh lagi gencar-gencarnya untuk mendorong pertumbuhan di bagian sistem transformasi digital, salah satunya yang adanya QRIS itu kawan-kawan. Nah, tapi kawan-kawan, di sisi lain, rakyat kecil contohnya seperti saya itu tuh masih mengalami beberapa tantangan yang cukup besar gitu. Salah satunya yaitu naiknya harga kebutuhan pokok. Nah, ini real kawan-kawan, terjadi ke saya juga. Salah satunya, banyak orang-orang tuh bilang kalau sekarang tuh hidup tuh kok makin lama makin mahal ya, padahal kan pemerintah kita tuh sudah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita, tapi kok makin sini malah makin mahal gitu. Nah, itu yang saya lihat dari kondisi ekonomi kita pada saat ini kawan-kawan. Contoh gampangnya, waktu kemarin saya sempat nemenin ibu saya belanja ke pasar kawan-kawan. Nah, kemarin itu saya sempat berapa ya harga lombok ataupun harga cabai sekilo itu dapat berapa gitu. Nah, kemarin pas ibu saya beli itu tuh harganya melonjak naik kawan-kawan. Saya juga bingung kok bisa naik ya tiba-tiba, padahal kan pemerintah kita lagi gencar-gencarnya untuk melakukan pertumbuhan kondisi ekonomi kita pada saat ini. Nah, meskipun begitu, kalau menurut saya harapan kita tuh masih ada gitu. Karena kenapa saya bilang gitu? Karena terbukti sekarang itu banyak sekali anak-anak muda yang ada di Indonesia itu tuh mereka itu lebih aktif, kreatif, dan juga melek terhadap era digitalisasi ini kawan-kawan. Contohnya seperti banyak sekali anak-anak muda sekarang itu mereka itu ngebuat usaha mereka sendiri melalui platform-platform digital. Salah satunya mereka ada ngebuat e-commerce di salah satu platform. Contohnya teman saya tuh ada ngebuat mereka ada berjualan seperti itu, terus hasil jualannya itu mereka jual di salah satu platform digital seperti itu. Nah,
memang ekonomi Indonesia ini bisa dibilang memang belum sempurna. Ibarat seperti pelari maraton, kawan-kawan. Kita tuh sedang berlari ke depan, capek, ya memang benar capek, cuman kita tuh tetap terus bergerak ke depan, ataupun pemerintah kita tuh tetap mengupayakan untuk melakukan pertumbuhan ekonomi ini meskipun banyak sekali tantangan yang dialami oleh pemerintah. Salah satunya yang itu tadi, harga bahan pokok dan naik segala macam. Cuman pemerintah kita saat ini tuh telah mengupayakan itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu, seperti itu kawan-kawan. Dan juga dengan semangat kolaborasi dan juga perbaikan yang merata, kita bisa membawa ekonomi negara kita yang lebih kuat, adil, dan juga berkelanjutan. Seperti itu.